Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dengan tema asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi dan imun sensorik dan keganasan ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Lestino Dion Blandito dengan NIM 220207075. Perkenalkan, nama saya Dita Khairi kami dengan NIM 22020706. Saya Elsa Dudulani dengan nomor NIM 220707063. Saya Stephanie Afina Maharani dengan NIM 22020708. Saya Nil Susanti dengan nomor NIM 2202070777. Dan saya Raisa Jatitaroka dengan nomor NIM 22020709. Yang pertama, ada konsep dasar aman dan nyaman. Keselamatan atau safety adalah kondisi ketika individu, kelompok, atau masyarakat terhindar dari segala bentuk ancaman atau bahaya. Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis sebagai salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Bebas dari bahaya fisik, penyebaran organisme patogen, sanitasi memenuhi syarat, dan bebas dari polusi. Regulasi adalah suatu pengatur fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku. Kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson, manusia mengalami perkembangan yang dimulai dari proses tumbuh kembang dalam rentang kehidupan atau lifespan. Virginia Henderson dalam Potter dan Perry 1997 membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam 14 komponen sebagai berikut. Yang pertama ada bernafas secara normal, makan dan minum yang cukup, eliminasi atau buang air besar dan kecil, bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan, tidur dan istirahat, memilih pakaian yang tepat. Selanjutnya, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran yang normal dengan menyesuaikan pakaian yang digunakan dan memodifikasi lingkungan, menjaga kebersihan diri dan penampilan, menghindari bahaya dari lingkungan dan menghindari membahayakan orang, berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan emosi, kebutuhan, dan kekhawatiran dan opini, beribadah sesuai agama dan kepercayaan, bekerja sedemikian rupa sebagai modal untuk membiayai kebutuhan hidup, bermain atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi, belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan yang normal, kesehatan, dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia menurut Muharram 2013. Untuk yang selanjutnya itu teman-teman ada patofisiologi gangguan termoregulasi. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui fraktus atau juga yang disebut dengan jarak spinal lamecus atau juga disebutnya mekanisme yang hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam fraktus beberapa segmen di atas atau di bawah. Selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3. Nah, dorsalis itu setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalankan ke serabut ternal atau juga asiden yang menyilang ke fraktus sensorik anterolateral sisi. Nah, berlawanan dan akan berakhir di tingkat relikular batang dan kompleks talamus. Macam-macam gangguan termoregulasi. Yang pertama ada demam, kedua ada heat stroke, yang ketiga ada hipertensi, keempat ada kelelahan akibat panas, yang kelima ada hipotermi. Pelaksanaan gangguan termoregulasi, yang pertama ada secara fisik. Yang pertama ada anak demam ditempatkan di suhu normal. Kedua ada pakaian anak diusahakan tidak
tebal, ketiga ada memberikan minuman yang banyak, keempat ada memberi kompres. Untuk secara obatnya, pemberian obat antipiretik merupakan pilihan pertama dalam menunjukkan atau menurunkan demam. Obat-obat antiinflamasi, analgenik, dan antipiretik terdiri dari golongan yang bermacam-macam, dari sering berbeda dalam susunan kimianya, tetapi mempunyai kesamaan dalam efek pengobatannya. Tujuannya itu untuk menurunkan sel poin hipotalamus melalui pencegahan pembentukan prostaglandin dengan jalan menghambat enzim asilagenase dengan acetaminide merupakan derivat para amanikonal yang bekerja menekan pembentukan prostaglandin yang disintris dalam susunan saraf pusat. Kemudian ada termoregulasi. Dari hasil penelitian menunjukkan rata-rata bayi baru lahir yang mengalami masalah hipotermi yaitu sebanyak 19 bayi atau 61,3%, sedangkan bayi yang suhu tubuhnya normal hanya 8 bayi atau 25,8%. Selebihnya 12,5% atau 4 bayi mengalami gangguan hipertermi. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Praharjo 2006, di mana seorang bayi waktu lahir belum mampu mengatur tetap suhu badannya dan masih membutuhkan pengaturan dari luar untuk membuatnya tetap hangat. Bayi baru lahir harus dibungkus hangat atau setidaknya diletakkan di bawah lampu radian inframer sampai suhu tubuhnya sudah stabil. Menurut Ludwig 2005, hipotermi dapat disebabkan oleh beberapa keadaan, antara lain A. Keadaan menimbulkan kehilangan panas yang berlebihan seperti lingkungan dingin, basah, atau bayi. B. Keadaan C. Kurangnya metabolisme untuk menghasilkan panas. D. Jaringan lemak subkutan tipis. E. Perbandingan luas permukaan tubuh dengan berat badan besar. Sistem imun. Tubuh manusia mempunyai kemampuan untuk melawan hampir semua organisme atau toksin yang cenderung masuk ke jaringan, dan organ kemampuan ini dinamakan imunitas atau kekebalan yang khusus untuk membentuk antibodi serta limfosit untuk menyerang dan menghancurkan mikroorganisme spesifik atau toksin. Kemudian ada sistem imun bayi baru lahir. Bayi yang baru lahir mendapat dukungan sistem imunitas melalui air susu ibu atau ASI yang pertama kali keluar atau disebut kolostrum. Kolostrum mengandung imunoglobulin A yang mampu melindungi tubuh bayi dari kuman. Caranya dengan membentuk jaringan pelindung pada usus, hidung, dan tenggorokan. B. Ada asupan nutrisi pendukung. Sistem imunitas bergantung pada apa yang dimasukkan ke perut, sehingga penting untuk menjaga asupan nutrisi yang dapat mendukung sistem imunitas tersebut. Studi menyebutkan dapat mendukung sistem imunitas tersebut, kondisi malnutrisi kemungkinan lebih rentan terkena infeksi. Terdapat beberapa asupan nutrisi yang dianggap penting untuk sistem imunitas. Misalnya vitamin A akan membantu menghindarkan infeksi dan menjaga jaringan mukosa. Vitamin B2 menghindarkan infeksi, dan B6 berguna untuk meningkatkan resistensi infeksi bakteri dan mencegah penurunan respons sistem imunitas. Peran vitamin C hingga kini masih diteliti, namun diduga mampu mendukung nutrisi lain untuk meningkatkan sistem imunitas. Sementara itu, vitamin D diketahui mampu berfungsi sebagai
antimikroba pada tuberkulosis. Selanjutnya ada asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian keperawatan adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses dan sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien menurut Budiono 2015. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan ada 3, yaitu A. Anamnesa, yaitu suatu proses tanya jawab atau komunikasi untuk mengajak klien dan keluarga bertukar pikiran dan perasaan, mencakup keterampilan secara verbal dan non-verbal, empati dan rasa kepedulian yang tinggi. Yang B. Ada observasi, yaitu pengamatan perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan keperawatan klien. C. Pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik PE atau Physical Examination yang terdiri atas 1. Inspeksi, yaitu suatu teknik yang dapat dilakukan dengan proses observasi yang dilaksanakan secara sistematik. Yang kedua ada palpasi, yaitu suatu teknik yang dapat dilakukan dengan menggunakan indera peraba. Yang ketiga ada perkusi, adalah pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan mengetuk dan tujuan untuk membandingkan kiri dan kanan pada setiap daerah permukaan tubuh dengan menghasilkan suara. Yang terakhir ada auskultasi, merupakan pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan mendengar suara yang dihasilkan oleh tubuh dengan menggunakan stetoskop. Selanjutnya di sini ada diagnosa keperawatan. Selanjutnya pengertian lain menyebutkan bahwa diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, ataupun profesi sebagai dasar pemberian intervensi keperawatan untuk mencapai hasil tempat perawat bertanggung jawab. Tujuan penggunaan diagnosa keperawatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian bahasa yang umum. Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang jelas mengenai status kesehatan atau masalah aktual atau risiko dalam rangka mengidentifikasi dan menentukan intervensi keperawatan untuk mengurangi, menghilangkan, dan mencegah masalah kesehatan klien yang ada pada tanggung jawabnya. Yang pertama, bagi perawat, sehingga dapat terbentuk jalinan intervensi dalam persamaan persepsi. Yang kedua, meningkatkan klarifikasi tujuan yang tepat sehingga pemilihan intervensi lebih aktual dan menjadi pedoman dalam melakukan edukasi. Menciptakan standar praktek keperawatan. Yang ketiga, memberikan dasar peningkatan kualitas pelayanan keperawatan berdasarkan patofisiologis penyakit dan manifestasi klinis yang muncul. Maka diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien kecanduan adalah yang pertama, hipertensi. Definisi hipertensi yaitu suhu tubuh meningkat di atas rentan normal tubuh. Penyebabnya yaitu dehidrasi. Yang kedua, terpapar lingkungan panas. Yang ketiga, proses penyakit misalnya kanker, infeksi. Yang keempat, ketidaksesuaian pakaian suhu lingkungan. Yang kelima, meningkatkan laju metabolisme. Yang keenam, respon trauma. Yang ketujuh, aktivitas berlebihan. B. Tanda dan gejala mayor hipertensi. Yang pertama, subjektif atau tidak tersedia. Yang kedua, objektif. Regulasi tidak efektif, yaitu definisi mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Penyebabnya yaitu stimulasi pusat termograsi hipotalamus. Yang kedua, fluktuasi suhu lingkungan. Yang ketiga, proses penyakit. Yang keempat, proses penuaan. Selanjutnya teman-teman, di sini ada tanda gejala minor termoregulasi tidak efektif dengan tanda objektif. Terus yang kedua subjektif, contohnya piloereksi. Yang kedua pengisian kapiler lebih dari 3
detik. Terus yang ketiga, tekanan darah meningkat. Terus yang keempat, pucat. Kelima, frekuensi nafas meningkat. Yang keenam, takikardi. Ketujuh, kejang. Dan ke-8, kulit kemerahan. Ini ada rencana atau intervensi keperawatan. Perencanaan adalah pengembangan strategi desain untuk mencegah dan mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dalam proses keperawatan. Desain perencanaan menggambarkan sejauh mana seorang tenaga kesehatan mampu menetapkan cara menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Pada tahap perencanaan ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama ada menentukan prioritas masalah, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga menentukan kriteria hasil, dan yang keempat merumuskan intervensi dan aktivitas perawatan. Yang selanjutnya teman-teman di sini ada implementasi keperawatan. Implementasi merupakan tindakan yang sudah direncanakan dalam rencana keperawatan. Tindakan keperawatan mencakup tindakan mandiri, independen, dan tindakan kolaborasi. Tindakan mandiri atau independen adalah aktivitas perawat yang didasarkan pada kesimpulan atau keputusan sendiri dan bukan merupakan petunjuk atau perintah dari petugas kesehatan lain. Terus yang selanjutnya ada tindakan kolaborasi adalah tindakan yang didasarkan hasil keputusan bersama seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya. Perencanaan yang dapat diimplementasikan tergantung pada aktivitas berikut ini. Yang pertama, kesinambungan pengumpulan data. Kedua, penentuan prioritas. Yang ketiga, bentuk intervensi keperawatan. Yang keempat, dokumentasi asuhan keperawatan. Yang kelima, pemberian catatan perawatan secara verbal. Terus yang keenam, mempertahankan rencana pengobatan. Yang terakhir, ada evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien dengan hasil yang diamati, dengan tujuan dan kriteria hasil yang perawat buat pada tahap perencanaan. Evaluasi perkembangan kesehatan pasien dapat dilihat dari hasilnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan perawatan dapat dicapai dan memberikan umpan balik terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.